Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video penjelasan ini saya mau menjelaskan apa saja isi atau konten dari skripsi kalian di bab 4-nya. Di sini saya sudah tampilkan salah satu contohnya, tapi isinya, maksudnya kata-katanya jangan yang kalian ikuti ya, karena ini hanya sebagai salah satu contohnya saja. Yang saya mau jelaskan hanya part-partnya saja. Oke, untuk bab 4-nya sebenarnya dia berisi 2 poin, yaitu findings dengan discussion-nya. Ini yang akan saya jelaskan lebih kepada penelitian eksperimental, bukan penelitian kualitatif, tapi dia lebih kepada penelitian kuantitatif, di mana penelitian eksperimental. Oke, untuk bab 4, yang pertama di findingsnya, yang pertama adalah kalian setelah kalian periksa hasilnya di pretest dengan posttest, kalian kategorikan skor-skornya mereka itu ke dalam tabel penilaian ini. Nah, jadi makanya di bab 3 itu saya suruh kalian untuk mencantumkan tabel klasifikasinya. Untuk apa? Karena nanti kalian akan gunakan di bab 4 untuk mengetahui berapa orang yang dapat very poor, berapa orang yang dapat poor, kemudian fair, sampai dengan excellent. Jadi di tabel ini kalian cantumkan, misalkan seperti ini, siswanya ada 35 ya. Di pretestnya ada 5 orang dengan klasifikasi fair yang rentan skornya dapat 56 sampai 65. Kalau dipresentasikan maka ada 14% dari 35 orang ini yang dapat fair score. Jadi kayak gitu. Jadi cara mencari persentasenya juga gampang. Jadi jumlah orang yang dapat skor ini dibagi dengan jumlah semuanya siswanya dikali 100, itu akan dapat persentasenya. Nah, di bawahnya begitupun dengan posttest. Jadi setelah ada tabel ini, kalian jelaskan juga di bawahnya bahwa di pretest ada 5 orang kayak gini, atau 14% dari mereka yang masuk dalam klasifikasi very good, kemudian good. Nah, jadi untuk yang tabel klasifikasi ini tidak mutlak ya guys ya, ini hanya untuk reading comprehension. Mungkin untuk vocabulary, mungkin untuk listening atau speaking atau writing itu berbeda klasifikasinya, tergantung tabel klasifikasi yang kalian cantumkan di bab 3 kalian. Tapi kalau kalian belum mencantumkan, silahkan cari expertnya. Ini berdasarkan expert, bukan kita yang membuat klasifikasinya sendiri. Yang ini yang saya maksud ya. Oke, setelah kalian mengklasifikasikan skornya, kalian masukkan ini hasil mean score dengan standar deviasinya. Ini hasil mean score dengan standar deviasi kalian bisa dapatkan pada saat kalian melakukan uji T di SPSS analisis. Jadi kalian bisa langsung isi di dalam sini dari hasil uji SPSS-nya. Jadi dijelaskan saja di pretest mean score-nya seperti ini dengan standar deviasi 5, misalnya seperti ini ya. In the experimental group, the mean score of the pretest is 70,09 dengan standar deviasi 5,49. Ya, sedangkan di posttest itu meningkat, mean score-nya di 80 dengan standar deviasi 3,896. Kemudian di bawahnya kalian bisa cantumkan juga apa kesimpulan untuk sementara. Oke, setelah mencantumkan standar deviasi dengan mean score, yang kedua adalah bagaimana hasil dari normality test-nya. Jadi normality test itu sebagai salah satu syarat untuk uji T. Uji T itu adalah uji per sample t-test dengan independent sample t-test. Jadi kalian harus cantumkan dulu apakah datanya normal atau tidak, terdistribusi normal atau tidak. Kalau biasanya kalau datanya di bawah 20, kalian pakai patokan uji normality testing itu pakai Kolmogorov Smirnov, tapi kalau misalkan dia lebih atas maka kalian bisa pakai Sapir-Whorf. Kemudian setelah itu kalian cantumkan hasil dari homogeneity test. Ya, ingat ya,
Untuk normality dengan homogeneity ini kita pakai perbandingan 0,05 atau alfa. Jadi kalau misalkan hasilnya ini lebih kecil ya, dua-duanya ya aturannya sama. Kalau misalkan hasilnya lebih atau nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka artinya adalah untuk normality test datanya tidak terdistribusi dengan normal. Tapi kalau misalkan dia lebih besar daripada 0,05, maka baik homogeneity test maupun normality test, maka itu kalau normality berarti dia datanya normal, kalau misalkan homogeneity test maka datanya sama ya. Oke, atau homogen. Kemudian setelah itu kalian cantumkan hasil paired sample t-testnya. Ingat, untuk paired sample t-test, kalian harus cantumkan, ingat apa aturannya. Misalkan, ada perbedaan skor ya jika t-value lebih besar daripada t-value dan yang itu. Jadi, kalian lihat nilai signifikansinya. Oke. Kemudian di bawahnya kalian cantumkan kesimpulannya. Tapi, kalau misalkan kalian mau di pertanyaan penelitian kalian memiliki efektivitas, kalian mau mencari efektivitas, maka jangan lupa di bawahnya kalian tuliskan ini. Kalian harus uji lagi dengan N-gain test ya. Jadi di bawahnya ini untuk nomor 5 kalian tuliskan N-gain test. Ya, N-gain test ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah metode yang kalian gunakan ini adalah efektif atau tidak. Kalau seperti itu di pertanyaan penelitiannya. Tapi kalau tidak ya nggak usah. Ya, ini dihapus saja. Ya. Oke, setelah itu masuk ke discussion. Discussion ini isinya apa? Isinya adalah sedikit ulasan tentang hasil penelitian kalian seperti ini, hasil pretestnya, hasil posttestnya secara umum, kemudian kesimpulan singkatnya, dan setelah itu kalian cantumkan apa-apa aja faktor yang mempengaruhi apakah misalkan itu berhasil atau tidak ya, metodenya berhasil atau tidak. Misalkan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, pertama, kedua, kemudian jangan lupa mencantumkan penelitian ya atau hasil penelitian yang sama atau mendukung faktor-faktor yang kalian jelaskan itu. Jadi di discussion ini dia lebih banyak mengkaji hubungan antara teori yang kalian kaji sebelumnya dengan hasil penelitiannya. Setidaknya ada 2 atau 3 orang atau 3 penelitian yang kalian masukkan di discussionnya. Oke, itu untuk bab 4. Kemudian untuk bab 5 dia hanya berisi tentang conclusion dengan suggestion. Conclusion ini lebih singkat apa kesimpulannya, kemudian suggestionnya adalah dia berbicara tentang saran tentang peneliti selanjutnya ya, kepada peneliti selanjutnya atau mungkin kepada guru atau mungkin kepada siswa dari tempat atau sekolah yang kalian tempati meneliti itu. Oke, thank you very much guys.